Tribun Jambi. Halo Tribuners, ketemu lagi dengan saya Bang Mandor di acara Bincang Tokoh. Kali ini tamu kita adalah Kapolda Jambi, Bapak Irjen Rusdi Hartono. Nah, kita akan berbincang banyak tentang perjalanan karir beliau, dan orang tidak banyak yang tahu bahwa masa kecil beliau itu menarik sekali. Bahkan beliau pernah jualan cendol dari masa kecil, dan itu yang membentuk karakter beliau hingga akhirnya sampai sekarang dia menjadi polisi berpangkat Inspektur Jenderal. Kita sama beliau. Selamat siang Pak Jenderal. Selamat siang Bang Mandor, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Gimana rasanya tugas di Jambi ini? Ya, tentunya ini menjadi bagian ketika pimpinan memberikan kepercayaan pada saya, dan saya wajib melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Sampai sekarang alhamdulillah semua berjalan sesuai dengan rencana kita. Ya. Ini belum ada 100 hari kan ya? Ya, baru 1 bulan berjalan. Berjalan ya? Iya, betul. Sebelumnya pernah datang ke Jambi belum sebelumnya? Saya datang ke Jambi waktu itu pernah sekali ya. Ketika waktu itu akan ada otopsi ulang dari almarhum Joshua. Saya datang ke sini, kebetulan waktu itu saya dari Sespim Polri datang ke sini. Itu yang pertama. Datang kedua sudah jadi Kapolda, Mas Bandar. Iya, pertama itu, kedua saya dilantik menjadi Kapolda. Jadi Kapolda, jadi baru yang kedua ya? Iya, betul. Kesan dari Pak Rusdi terkait Jambi setelah 1 bulan ini, apa tentang Jambi itu? Pertama, saya lihat masyarakatnya sangat terbuka, ya, segala sesuatunya bisa dimusyawarahkan. Saya rasa ini menjadi sesuatu yang baik. Ketika masyarakat mau terbuka dengan Polri, tentunya dengan keterbukaan ini kita jadi tahu Polri harus melakukan apa ini. Gitu. Dan ketika kita melakukan sesuatu, masyarakat juga tidak tegan-tegan memberikan apresiasi. Ya. Ada ucapan terima kasih dan sebagainya. Ini menjadi sesuatu yang menurut saya situasi yang bagus, harus kita pelihara. Masyarakatnya terbuka dan kita juga cepat meresponnya. Itu pertama untuk masyarakat. Juga untuk unsur-unsur pimpinan di daerah juga kita kompak, Forkompinda, dengan Pak Gubernur, Pak Danrem, Ketua DPRD, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, semua kompak. Saya rasa situasi yang kondusif di Jambi lah, ya, seperti kondusif itu. Ya, sangat kondusif, ya. Sangat kondusif. Nanti akan saya gali soal itu, dan tapi sebelumnya kami pengen tahu dulu nih, sebenarnya masyarakat Jambi itu bertanya itu, siapa sebenarnya Jenderal Rusdi ini kan? Tentang latar belakangnya bagaimana sebenarnya. Pertanyaan saya pertama ini sebenarnya, Pak Jenderal ini orang mana sih sebenarnya? Saya sebenarnya darah saya darah Jawa Tengah. Bapak saya itu Banyumas, ibu itu Pemalang. Hanya pada waktu itu orang tua mencari nafkahnya di Jakarta, sehingga saya lahir di Jakarta. Seperti itu. Tapi darah saya ya darah orang-orang Jawa Tengah. Kalau bapak ibu pekerjaannya apa, Jenderal? Bapak itu polisi. Bapak saya seorang polisi juga. Ibu adalah ya hanya ibu rumah tangga biasa. Jadi darah saya memang mengalir dari bapak saya sebagai anggota kepolisian. Ya. Dulu bapak tugas terakhir di mana di kepolisian? Tugas terakhir di Polda Metro. Metro. Di Polda Metro Jaya. Saya ingat terakhir di bagian urusan dalam, ya, tata urusan dalam. Hanya tugas-tugas terakhir sampai beliau pensiun yang ngurusin surat menyurat, surat masuk, surat keluar, mengagendakan surat, ya. Kerjanya seperti itu sampai pensiun. Pangkat terakhir Bapak apa? Pangkat terakhir seingat saya Letnan 1. Letnan 1 ya? Wah, jadi Letnan ini 1. Sudah melebihi lah. Loh. Saya alhamdulillah ketika orang tua Letnan 1, saya bisa mendapat juga sampai saat ini bintang 2, saya rasa ya alhamdulillah, saya syukuri. Patut saya syukuri adalah ya inilah saya menilai doa orang tua saya terkabul untuk saya, Mas.
orang tua pasti senang juga ini ada penerusnya juga. Betul, betul seperti itu. Terus dulu apa yang memotivasi Pak Jenderal dulu? Waktu kecil waktu Bapak jadi polisi, saya dengar Bapak kan juga punya pengalaman juga ya untuk membantu orang tua gitu ya. Iya. Saya dengar pernah jualan cendol. Ceritanya gimana itu? Waktu SD Jadi jualan cendol. sebenarnya saya melihat sosok bapak saya sebagai anggota Polri waktu itu. Sosok yang disiplin, bekerja hanya sesuai dengan tugasnya saja, punya idealisme. Sehingga semua ini yang dibawa pulang hanya gaji saja. Tentunya gaji anggota kepolisian pada saat itu pun ya masih penuh dengan kekurangan. Harus menghidupi anak-anaknya 5 orang. Sehingga dengan situasi seperti itu, ya kita hidup dengan ya apa adanya. Pada sisi lain juga saya melihat ibu saya ketika gaji yang dibawa oleh suaminya tidak cukup, ya berpikir bagaimana untuk mencari tambahan. Sehingga dari kecil yang saya lihat ya ibu saya sudah mulai berdagang itu. Ya, berdagang goreng-gorengan, berdagang nasi uduk, apapun yang bisa menambah penghasilan keluarga. Termasuk juga waktu saya kecil ingat ya jual cendol di depan rumah ya. Jadi kalau saya habis pulang sekolah dasar ya saya diberi waktu untuk jaga dagangan ya. Jam 12 sampai jam 2 saya dapat jatah untuk jaga dagangan itu ya. Kalau ada yang pembeli ya saya, karena saya sudah diajari oleh ibu saya bagaimana menuangkannya, cendolnya berapa, gulanya berapa sendok, santannya berapa, itu sudah diajari oleh ibu saya ya toh. Sehingga ketika siapapun pembeli saya melayani itu. Dan tidak jarang terjadi, sering juga teman-teman saya yang beli teman-teman sekelas gitu beli cendol ya, sudah saya layani gitu ya. Ya ini menurut saya menjadi bukti kita bakti kepada orang tua. Ini saya lakukan. Itu tahun berapa itu, Jenderal? Saya itu masih sekitar saya SD itu tahun 77. Sekitar tahun 80-an lah itu. Tahun 80 saya masuk SMP 82. Ya toh, itu sekitar masih tahun 80-an itu. 80-an. Ya? Itu jualnya di mana, Jenderal? Di depan rumah. Oh, di depan rumah. Di depan rumah. Saya dulu tinggal di asrama polisi. Sekarang asrama polisi Ciracas di Jakarta Timur itu. Di depan rumah itulah ibu saya ya membuka dagangannya, ada ruang sedikit membuka dagang-dagang kebutuhan rumah tangga lainnya seperti itu. Itu terakhir Jenderal membantu ibu itu kapan? Terakhir kemudian kan sekolah terus nih. Iya. Akhirnya pisah kan? Ya, saya sekolah terus sampai saya lulus SMA, ibu saya masih berdagang. Masih berdagang. Iya. SMA masih bantu juga ya? Masih. Jadi ketika orang tua saya pensiun, ya. Purna itu seingat saya kelas 2 SMP. Orang tua saya pensiun, ya sudah. Pensiun kan sangat kecil, nggak mungkin untuk menghidupi anak-anaknya yang 5 ini. Sehingga orang tua saya terus pensiun itu malah kerjanya, berdagangnya malah getol. Ya, dagang nasi uduk. Oh, berkembang lagi ya. Nasi uduk, lontong sayur, pisang goreng, bakwan ya. Dia membuka satu kios itu sewa. Nah di situ. Itu berarti udah pindah ya dari depan ya, pindah ke... sudah pindah dari asrama, saya pindah ke daerah Cibubur. Ya, minggir saya, agak minggir ke itu daerah waktu Cibubur. Pak Jenderal kelas berapa di Cibubur tuh? Saya di Cibubur kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP sudah mulai dagang di situ, fokus ibu saya jual nasi uduk, jual lontong sayur, pisang goreng. Bapak udah pensiun ya? Bapak sudah pensiun sudah. Pensiun sudah. Jual bakwan. Ah, situ saya bantu. Pak Jenderal nomor berapa anak dari 5 bersaudara? Saya 5 bersaudara, nomor 5. Nomor 5 ya? Nomor 5. Jadi pada saat orang tua membanting tulang, Iya. 5-5-nya masih belum ada yang
berkeluarga ya? Masih sekolah semua? Atau? Pada saat itu kakak saya mungkin yang nomor 1, ya toh, sudah menjadi anggota polisi juga ya? Ya, anggota polisi waktu itu masih Bintara. Ya, masih dia sudah bekerja juga. Yang lainnya masih mayoritas masih sekolah. Jadi saya masih waktu SMP. Bapak pensiun tanggungan masih 4 deh? Ya, masih 4. Masih 4. Iya. Jadi dari situ saya melihat banyak belajar. Dari proses yang dijalani oleh orang tua saya dengan segala keprihatinan, dengan segala kesederhanaannya, saya banyak belajar dari situ semua. Jadi sampai SMA kemudian terpikir untuk masuk Akabri ya, Akabri 91 ya? Iya, sebenarnya saya ketika SMA senang pelajaran biologi. Saya senang sekali itu. Belajar biologi saya senang. Ya. Sampai guru ketika memberi pelajaran bicara kalau nggak jelas tanya ke Rusdi gitu. Karena emang saya senang biologi, apapun saya pelajari. Jadi asisten guru. Nah, gitu kan. Karena saya senang, saya pelajari, saya sampai mengerti pelajaran-pelajaran biologi itu. Dulu ya terus terang saja, wah kalau jadi dokter selesai saya cocok ini. Gitu. Saya lihat, saya berangkat sekolah dengan melihat ibu di depan warung kecilnya, ya dagangan pisang goreng, lontong sayur seperti itu. Saya berpikir lihat ibu di depan warung, apa iya kalau saya harus menjadi seorang dokter dengan melihat kemampuan ekonomi ditopang seorang penjual nasi uduk, lontong sayur, apa iya? Saya berpikir lagi, ya. Jadi apa iya saya bisa kuliah kedokteran yang mungkin biayanya besar? Saya berpikir apa iya? Gitu. Tapi pada sisi lain saya kan harus punya masa depan juga. Ya. Saya cari bagaimana ini kita cari pendidikan yang dibiayai negara. Setelah selesai pendidikan, kita langsung kerja. Gitu kan? Saya putuskan, saya coba untuk menjadi taruna Akademi Angkatan Bersenjata pada waktu itu. Ya, yang sering disebut Akabri. Gitu. Saya coba. Ikut tes, persyaratan saya buat sendiri. Sudah. Setiap mau tes ketika itu, saya selalu memohon doa orang tua. Saya ingat kalau saya mau tes itu habis subuh, saya pamit dengan orang tua. Ibu bapak saya di depan saya pamiti, mereka duduk berdua, selalu berdua. Bapak saya selalu mengingatkan saya kalau saya mau tes Akabri itu. Tono, jangan lihat depan belakang, kiri kanan kamu, maksudnya kompetitor. Nggak usah kamu lihat. Sudah, jangan kamu lihat. Kamu lakukan apa yang terbaik yang bisa kamu lakukan, itu kamu lakukan. Doa ibu dan bapak yang menyertai kamu. Sambil kedua orang tua saya meneteskan air mata itu semua. Ini luar biasa. Ternyata doa dari orang tua, doa ibu bapak itu yang bisa mengantarkan saya. Ya, waktu itu tes di Jakarta ada sekitar 8.000 peserta. Yang lulus 398. Saya ada di situ. Lulus tingkat daerah, kemudian dikirim ke Magelang. Dari 398 yang lulus itu sekitar 125 dari Jakarta. Walaupun dari daerah lain datang di situ. Dan saya masuk di situ, lulus Taruna Akademi Kepolisian waktu itu. Sudah, alhamdulillah. Saya jalani itu pada tahun 1988. 88 masuk ya? Masuk. Ya, seperti itu. Cita-cita awal Pak Jendela kan dulu dokter nih ya kan? Kemudian mendaftar polisi. Itu apa karena ikut orang tua, melihat orang tua kakak? Ikut-ikutan aja atau ada motivasi sendiri itu? Saya pilih profesi ini gitu. Ya, tentunya pada saat itu pada era-era tahun 88 saya SMA, menjadi taruna Akabri kan menjadi sesuatu sekali. Dilihat itu. Artinya itulah pemuda-pemuda Indonesia yang terpilih ya untuk menjadi nanti perwira TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Udara dan Kepolisian. Semua tahu bahwa seleksi untuk menjadi taruna Akabri itu ketat ya.
Ya. Dan tentunya mereka ini akan menjadi pemimpin-pemimpin pada masing-masing matra. Bisa jadi pemimpin di Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian. Ya, saya coba di situ. Ya. Saya juga pertimbangkan dengan dalam, saya coba bagaimana saya harus bisa menjadi taruna akabri waktu itu. Lulus, ternyata dari hasil penilaian segala macam psikotes, ternyata saya cocok sebagai polisi. Maka saya dimasukkan sebagai taruna Akademi Kepolisian. Dulu pilihan utamanya memang langsung Polri. Ya, saya pertama milih polisi, ya, kedua Angkatan Darat, ketiga Angkatan Laut, keempat Angkatan Udara itu pilihan. Ternyata saya masuk pada pilihan pertama, udah lolos Polri. ya langsung di kepolisian seperti itu. Dulu waktu masih muda, lulus SMA dan masuk Akabri itu, Iya, sebenarnya waktu masuk Polri itu kan cita-cita masuk Polri lewat Akabri itu. iya. Di benak Pak Jenderal apa sih yang mau dikontribusikan kalau jadi Polri gitu waktu muda itu? Ya, saya lihat kan apa yang dilakukan oleh bapak saya sendiri, ya toh. Bagaimana bertugas sebagai anggota Polri, melayani masyarakat, ya toh. Ketika masyarakat membutuhkan apa, Polri berusaha, anggota Polri ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan ini dengan tugas yang mulia sebenarnya. Ya, mulia sekali. Ketika masyarakat datang membutuhkan sesuatu, Polri memenuhinya, segala macam, ini kan sesuatu yang mulia. Saya lihat seperti itu. Ya. Sehingga ya terus terang saja ketika memang saya hidup di lingkungan Polri, ya, tumbuh berkembang dan melihat itu menjadi sesuatu yang baik, dan mengapa tidak saya meneruskan apa yang telah dilakukan oleh bapak saya. Jadi memang motivasi utamanya untuk melayani gitu tadi ya? Seperti itu, ya. Dengan melayani untuk masyarakat, ya kita bergabung di Korps Bayangkara. Bayangkara. Pak Jenderal, saya mau tanya nih, waktu pendidikan di Akabri, Ya, ada nggak, kan pasti kalau senior-senior atau guru-guru di sana Iya. yang komandan-komandan itu Iya. mendidik gitu ya, Iya. pasti kan ada semacam yang masuk nih sampai hari ini gitu ya. Iya. Arahan moral atau apa yang masih menusuk dan sekarang masih dipegang teguh oleh Pak Jenderal apa? Ya, tentunya kita di sana diajarkan oleh pembina-pembina kita, senior kita untuk disiplin. Setiap kegiatan di sana kan sudah ada waktunya itu. Mulai bangun pagi, melaksanakan sholat subuh, habis sholat subuh olahraga, habis olahraga persiapan lagi, kuliah, segala macam. Kita diatur bagaimana kita bisa disiplin dengan itu semua. Itu jadi modal kita diajarkan dengan kedisiplinan. Kemudian juga yang lainnya kebersamaan diajarkan karena kita penuh Bhinneka Tunggal Ika di situ, ya. Yang jadi taruna kan tidak dari Sabang sampai Merauke, kebersamaan, kebinekaan, ya. Kita diajarkan di situ. Kecuali selain daripada itu ya masalah mental juga kita dibina, dididik bagaimana kita memiliki mental yang baik, ya. Mental pejuang, bagaimana selanjutnya ketika bertugas kita betul-betul siap dengan itu semua. Disiplin, punya mental yang baik, melihat keragaman sebagai sesuatu keniscayaan di negeri ini, ya. Dengan modal-modal seperti itu ya kita bisa menjadi diharapkan polisi-polisi yang baik di masyarakat. Ada nggak sih semacam pesan moral dari senior atau apa, besok ke depan kamu harus begini-begini dan sekarang masih nempel gitu? Ada nggak? Ya, tentunya ketika kita ingin menjadi pemimpin, ya sering kita diajarkan oleh senior bagaimana kita melakukan tindakan-tindakan yang senantiasa korek, benar, seperti itu. Contohnya dari berpakaian harus korek, gitu. Harus benar. Ya. Kemudian dalam segala hal juga harus semuanya dipertimbangkan secara masak-masak. Ya. Sehingga ini menjadi modal oleh senior diajarkan, kamu ketika menjadi pemimpin ya harus segala sesuatunya harus korek, ya. Jangan asal-asalan, tidak boleh seperti itu. Karena seorang pemimpin segala sesuatunya harus difikirkan dengan baik, ya, sehingga kebijakan-kebijakan diambil tentunya memberikan manfaat tidak hanya bagi institusi tetapi juga bagi masyarakat.
Ya. Kalau teman seangkatan yang sekarang menjabat di kepolisian, siapa yang dulu satu angkatan jenderal? Yang sekarang? Sekarang ini ya tentunya Pak Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, itu Kapolri, ya. rekan seangkatan saya. Banyak juga pejabat-pejabat di Mabes Polri, Pak Kadipropam, Pak Asisten Logistik, Asisten Sumber Daya Manusia, itu Ini teman-teman. Kadipropam yang mana ini? Yang sekarang ini. Yang sekarang. Yang sekarang ini Pak Irjen Sahardiantono itu ya. seangkatan dengan Bukan yang saya. sebelumnya, bukan ya? Bukan itu. Bukan. Yang seangkatan Ya. Pak Sahardiantono, seangkatan dengan saya. Kalau yang jadi Kapolda sekarang? Yang jadi Kapolda sekarang Kapolda Metro, Kapolda itu Metro. teman angkatan saya. iya. Kapolda Riau, kemudian Kapolda Kaltara, kemudian Kapolda Kalimantan Selatan, itu teman-teman satu pendidikan angkatan, dulu. ya. Iya, betul. Masih komunikasi terus ya? Alhamdulillah masih, kita punya WA group semua, masih guyup lah dalam grup itu, kita masih kompak Sering semua. juga sharing gimana ini daerah melakukan tugas-tugas Iya, gitu ya? betul. Semua hal-hal kita bicarakan di grup itu sambil kita diskusikan, mencari solusi-solusi, ya saling sharing informasi lah seperti itu. Seperti itu. Masih berjalan itu, Mas. Masih berjalan ya? Masih berjalan. Pak Jenderal, dari Ya. lulus AKABRI tadi, Ya, dari lulus berarti pangkat IBDA ya? IBDA waktu IBDA. Sampai sekarang Iya. bintang 2. itu. Iya. Yang tidak Pengalaman terlupakan lah yang itu. menarik yang tidak terlupakan waktu di IBDA. Di IBDA. IBDA. malah. Gimana ceritanya Waktu itu saya jadi Pamapta. Perwira Samapta. Jadi dia tugasnya adalah piket yang melakukan tugas mewakili pimpinan apabila pada jam-jam di luar jam dinas. Biasanya 12 jam mereka bekerja. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nanti jam 8 malam lagi sampai jam 8 pagi. Nah, waktu itu saya mendapat tugas piket malam sebagai Pamapta di Polres Kendal, Jawa Tengah. Kendal. Di Kendal. Nah, waktu itu biasanya karena saya kos tidak jauh dari Polres, biasanya menjelang subuh saya ke rumah dulu. Rumah itu biasa saya bersih-bersih, mandi, sholat subuh. Selesai sholat subuh baru saya ke kantor lagi, seperti itu. Nah, suatu malam mau sholat subuh, saya ke rumah. Nah, kebetulan di depan rumah saya itu ada gerobak rokok. Gerobak rokok. Dia tidak jauh dengan rumah tempat saya kos. Ketika saya pulang, saya lihat itu sekitar jam 4 pagi. Saya lihat di gerobak rokok itu kok sudah ada orang. Gitu ya. Sudah ada orang dalam gerobak rokok itu. Saya berpikir awalnya, oh, itu pemilik gerobak rokok, pemiliknya. Saya berpikir seperti itu. Sehingga saya masuk tetap ke rumah kos. Di dalam kamar saya resah. Iya, saya resah. Muncul pertanyaan, itu siapa? Gitu kan? Itu siapa? Itu apakah pemiliknya atau orang lain? Nah, saya berpikir ini baru jam 4. Apa iya pemiliknya sudah ke gerobak rokoknya? Untuk menjawab pertanyaan saya, ya saya keluar. Ini baju saya lepas, saya ganti kaos, tapi saya bawa senjata untuk antisipasi, gitu kan. Saya mendekat gerobak rokok itu, ketika mendekat, orang yang di dalam itu melihat saya melihat dia. Itu sama-sama kaget, gitu kan, sama-sama kaget. Orang dalam gerobak rokok lari dia. Wah, saya semakin yakin, loh, kok pemiliknya lari? Saya kejar. Saya kejar, dia ternyata salahnya pelaku ini larinya tidak ke tempat yang aman bagi dia, tapi ke jalan raya. Kan terang. Saya kejar, saya kejar, saya buang tembakan. Der. Dia langsung tiarap. Ampun Pak, ampun Pak, ampun Pak. Gitu. Wah, banyak masyarakat keluar karena bunyi tembakan itu. Ternyata ini pelaku pencurian. Ya, sudah tangkap. Nggak berapa lama paginya itu juga pemilik gerobak rokok terima kasih sama saya. Kenapa Pak terima kasih? Iya Pak, saya udah berapa kali kecolongan, baru kali ini ketangkep. Nah itulah saya pengalaman tak lupakan. Awal-awal saya menjadi polisi, ya menangkap
maling pencuri Itu tangkapan digerebek. pertama ya? Nah, itu penangkapan pertama. Pertama, pencuri rokok. Iya, jadi sampai sekarang ingat betul itu pengalaman saya jadi polisi, menangkap pencuri ya ceritanya seperti itu. Seperti itu menarik sekali itu bagi saya. Waduh, pengalaman-pengalaman yang mengesankan bagi saya itu Mengesankan sih. ya. Ya, seperti itu. Tapi selama jadi polisi, cuman buang tembakan aja apa pernah nembak kaki orang ya? Wah, enggak lah. Enggak lah. Rasanya saya belum pernah ya, waktu itu saya buang tembakan yang tembakan aja. mengingatkan. Karena memang prosedurnya seperti itu, Iya, ya, itu yang saya lakukan. Seperti itu. Kalau pengalaman yang pedih apa? Dan? Kalau pedih nih kan ada tuh banyak godaan, banyak Iya. yang pedih lah. Ya, saya rasa saya nikmati saja semuanya ya. Tugas di berbagai daerah dengan segala problematikanya, ya saya nikmati saja itu semua. Saya nikmati saja, tidak ada yang pedih atau bagaimana. Saya sebagai anggota Polri dimanapun saya bertugas, ya saya jalankan tugas dengan baik. Semua saya nikmati. Dari semua karir. Ya. Kalau cerita waktu jadi Karopenmas gimana jadi? Wah, ini kan banyak ketemu wartawan. Itu pusing ngurusin wartawan. Ya, enggak. Jadi saya bersyukur dengan jabatan Karopenmas, saya banyak bergaul dengan rekan-rekan di media. Ya menyenangkan lah. Artinya dengan seperti itu saya semakin menyadari begitu pentingnya peran media ini untuk kepolisian. Ya. Karena saya yakin tugas-tugas kita sudah sangat banyak Polri. Tetapi untuk sampai ke masyarakat tidak mampu Polri sendiri. Bagaimana menyampaikan tugas yang sudah kita laksanakan. Jadi peran dari rekan-rekan media ini menjadi penting sekali. Sehingga tugas-tugas kepolisian bisa tersampaikan ke masyarakat. Ini menjadi penting. Jadi ketika bergabung dengan teman-teman di media, ada media cetak, media online, media mainstream yang lain gabung. Ya, jadi kalau saya apa yang ada di hatimu, aku pun tahu. Jadi alhamdulillah saya dengan teman-teman wartawan dimanapun saya udah merasa seperti teman-teman di media juga seperti itu. Iya. Kalau udah tahu lah ya bagaimana berkomunikasi dengan media. Betul, sudah sangat tahu, sangat paham Sangat sudah. paham Karena sekali. apa yang ada di hatimu, aku pun Aku tahu. pun tahu. Seperti itu, Mas. Pak Jenderal, ini Ya. kalau soal sekarang kita ke Jambi nih, Ah. tentang Jambi. Waktu mendapat tugas di Jambi, Ya. kemudian ini sudah menjelang 100 hari, dah 1 bulan lah ya, Ya. di katakanlah 40 hari pertama. Itu apa yang Jenderal harus ditangkap tentang problem di Jambi itu? Ya. Apa saja dan prioritasnya apa yang sedang dijadikan konsentrasi? Tentunya kan ketika saya masuk sini, saya punya data. Ada intel dasar. Saya baca itu semua, intel dasar itu. Apa dan bagaimana di Jambi. Permasalahan-permasalahan apa saja yang ada di Jambi itu ada dalam intel dasar. Ya, tentunya saya pelajari. Ini menjadi tidak rahasia lagi ketika di Jambi sekarang masalah konflik lahan menjadi masalah. Kemudian juga masalah sekarang batu bara ini jadi masalah. Juga ya konflik-konflik lain di masyarakat, masalah kamtipmas lain pun itu ada. Ya. Sehingga ketika saya sudah memahami itu semua, saya berusaha bagaimana mencari solusi ini. Dan yang saya pahami betul bahwa bagaimana menyelesaikan masalah-masalah seperti itu tidak bisa polisi sendiri. Harus bersama-sama dengan instansi yang lainnya. Ketika saya datang di sini, para pimpinan-pimpinan di daerah sini pun kompak. Pak Gubernur, Pak Danrem, Kak Jati, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua DPRD, semua kompak. Melihat kekompakan dari pimpinan-pimpinan di daerah ini, saya memiliki optimisme bahwa permasalahan-permasalahan di masyarakat sekarang bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Tentunya ketika penyelesaiannya secara bersama-sama, itu menjadi satu solusi yang permanen seperti itu. Dari sekian permasalahan yang dipelajari tadi, Ya.
Apakah ada konsentrasi untuk isu tertentu gitu? Ya tentunya ada dua hal ya. Di sini masalah lahan dan juga masalah batu bara. Ya. Konflik lahan, masalah lahan ini kan banyak sekali. Ya. Sehingga saya telah menyampaikan kepada para Kapolres, bicara konflik lahan, ada isu-isu konflik lahan, cepat masuk. Artinya cepat mengintervensi, melakukan tindakan-tindakan kepolisian. Diharapkan ketika kita dari awal cepat masuk, konflik itu tidak membesar. Ya, konflik itu cepat ditangani. Kemudian ketika menangani konflik-konflik seperti itu kan ada tim terpadu. Tim terpadunya kita kedepankan. Yang penting awalnya polisi masuk agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu masalah lahan. Masalah batu bara juga seperti itu. Kita sering berdiskusi dengan forum-forum pimpinan di daerah ini bagaimana mencari solusi yang terbaik terhadap permasalahan batu bara. Kalau saya berpikir ya seharusnya ekonomi harus tetap berjalan. Ya. Pada sisi lain juga kepentingan masyarakat juga harus bisa kita akomodir dengan baik. Tinggal kita atur saja sebenarnya ini. Bagaimana operasional batu bara dan bagaimana juga kegiatan-kegiatan masyarakat bisa diakomodir. Ya, khususnya pengguna jalan ini. Pengguna jalan ya. Iya. Jadi itu batu bara dalam konteks transportasi ya. Iya, transportasinya seperti itu. Kalau terkait kebakaran hutan dan tambang ilegal bagaimana Pak? Ya, masalah kebakaran hutan kami kemarin melakukan evaluasi, dilihat dari kebakaran pada tahun 2022 relatif lebih kondusif, sedikit sekali karena memang didukung dengan cuaca yang cenderung lebih dingin ya. Ya, karena musim hujan apa segala macam yang lebih panjang dibandingkan kemarau. Nah, kita perlu antisipasi pada tahun 2023 ya. Dimungkinkan cuacanya beda, akan lebih panas. Ketika lebih panas inilah maka dimungkinkan kasus-kasus kebakaran lahan dan hutan ini akan semakin banyak. Ini perlu diantisipasi. Masalah karhutla. Kemudian masalah-masalah pertambangan ilegal segala macam, saya sudah memerintahkan kepada anggota saya agar tidak terlibat dengan hal-hal yang ilegal itu sendiri. Sampai kita melakukan upaya-upaya terbaik penegakan hukum. Salah satunya bagaimana kita untuk mengurangi ilegal-ilegal yang terjadi di Provinsi Jambi ini. Dan itu juga apakah menjadi konsentrasi dari Pak Jenderal untuk selama kepemimpinan di Jambi? Iya, tentunya. Bagaimana kegiatan-kegiatan yang ilegal ini bisa kita minimalisir terjadi di lingkungan masyarakat. Tentunya sekali lagi kalau bicara seperti ini dari awal tidak mungkin Polri yang akan menyelesaikan. Ya. Bersama-sama dengan instansi yang lain, dinas yang lain, kita berkumpul bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah ilegal-ilegal ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Kalau boleh tahu strategi apa yang dilakukan? Ini kan masalah sangat pelik ya. Iya. Sangat pelik dan rantai ini kan banyak gitu yang terlibat, bahkan semua adalah. Iya. Pendekatan yang dilakukan oleh Pak Jenderal barangkali ada hal yang khusus gitu. Ya, tentunya saya melihat bagaimana ilegal-ilegal ini bisa reduksi. Saya melihat ada potensi sebenarnya di masyarakat yang bisa melakukan itu. Saya lihat ada satu desa itu di Kabupaten Bungo. Ya. Bagaimana satu desa itu dia bisa menjaga lingkungannya ya agar tetap sehat, tidak dilanggar oleh praktek-praktek ilegal, menjaga masyarakat itu, ya, dijaga betul lingkungannya, dijaga betul sungainya. Ini saya lihat ini bisa menjadi satu model sebenarnya. Ya. Itu di mana tepatnya itu? Itu di salah satu desa di Kabupaten Bungo. Ya. Desa kecamatannya masih kan? Desa agak lupa saya, Paninjau. Batin 2 ya. Desa Batin 2 yang saya ingat saya ya. Itu kepala desanya begitu perhatian terhadap lingkungan, masyarakatnya juga mendukung itu semua
betul-betul menjaga bagaimana lingkungannya, kemudian sungainya dia jaga betul, tidak ada terkontaminasi dengan aktivitas-aktivitas ilegal. Saya melihat ini bisa menjadi satu model sebenarnya. Bagaimana masyarakat itu diberdayakan untuk menjaga lingkungannya. Ya, ketika ini bisa dilakukan, saya rasa kita bisa mereduksi ya step by step daripada Itu Pak Jenderal sudah kesana tindakan-tindakan. Ya, saya baru mendapat info seperti itu. Dan saya sudah berjanji memang dengan kepala desa itu saya akan bertemu dengan dia. Hanya tinggal saya mengatur waktunya untuk bertemu. Seperti itu. Untuk menggali gimana ini strategi. Nah, strategi bagaimana saya lihat satu model bagaimana masyarakat sendiri yang bergerak, kita dukung terus, saya rasa ini akan menjadi inspirasi bagi yang lain ternyata. Ya, ternyata dari masyarakat sendiri bisa melakukan bagaimana mereka menjaga lingkungannya tetap baik, tetap sehat, tidak terganggu dengan aktivitas-aktivitas yang merusak lingkungan. Tanpa kepedulian masyarakat setempat juga akan susah. Sebenarnya juga, seperti yang saya katakan tadi, ketika menyelesaikan masalah tidak bisa polisi sendiri, ada unsur pemerintahnya dan juga masyarakat. Ketika ini bergabung bersama-sama, saya rasa menjadi kekuatan yang luar biasa untuk menjaga lingkungan. Iya, betul. Ini jadi serius sekali ngobrol kita. Terus kembali lagi. Kalau selama profesi dari Ibda sampai Jenderal Bintang 2 itu, ada nggak sih semacam ganjalan-ganjalan gitu dalam menjalankan tugas itu? Kan tentu dalam berkarir kan nggak mulus-mulus ya. Tapi ini dalam konteks ketugasan aja gitu. Barangkali ada hal atau sesuatu yang unik yang pernah dialami gitu. Ya, saya rasa karena memang saya dari keluarga polisi ya Mas ya. Jadi saya melihat bagaimana bapak saya bekerja, bagaimana juga kakak saya nomor 1 juga polisi. Ya. Belajar dari itu semua gitu. Jadi ketika saya menjadi polisi juga saya sudah siap melaksanakan itu semua karena polisi itu bukan sesuatu yang baru bagi saya ya. Karena betul-betul darah daging saya mengalir darah polisi juga. Ada nggak semacam gini? Biasanya orang kalau berkarir, itu kan kemudian dia kayak semacam ada filosofinya, kemudian kayak menemukan filosofi hidup dari karirnya. Ada nggak sih Pak Jenderal? Wah, saya rasa pengabdian ya, toh. Pengabdian. Ketika polisi melayani masyarakat, itu kan menjadi satu pengabdian. Ketika nilai pengabdian itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, wah, kita bisa selamat sebenarnya, ya. Ya, ketika tugas-tugas kita sebagai satu pengabdian kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, wah, pahala yang berlimpah ruah di situ semua, Mas. Ya, toh? Dengan pengabdian yang baik, yang tulus, yang ikhlas, ya kan, menjadi pahala kita. Saya yakin itu menjadi modal kita untuk selamat dunia dan akhirat. Saya lihatnya seperti itu saja. Pengabdian saya laksanakan dengan sebaik-baiknya ya, di kepolisian ini. Saya yakin itu Tuhan akan mengembalikannya dengan sesuatu yang luar biasa. Artinya di situ saya mendapat keselamatan dunia dan akhirat saya. Itu yang saya lihat. Pengabdian sebagai anggota Polri. Ada nggak Mbak pesan moral yang Bapak sampaikan kepada anggota maupun masyarakat di Jambi? Barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan dalam rangka mendukung ketugasan Pak Jenderal tugas di Jambi. Ya, yang jelas saya kepada anggota-anggota saya, kita lihat di lapangan itu saya tulis besar-besar, ikhlas menuju yang terbaik. Saya bawa anggota-anggota saya ingatkan, sudah kerja yang ikhlas. Kerja yang ikhlas, kamu bekerja dengan menggunakan hati nuranimu. Ketika kita kerja, kita lakukan, kita berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa sudah. Nanti biar saja Allah, Tuhan yang akan membalas daripada pekerjaan kita itu. Itu yang benar sudah. Itu yang benar. Saya mengajarkan kepada anggota, saya membawa kepada anggota untuk ikhlas. Ikhlas menuju yang terbaik.
Itu yang saya bawa. Pesan-pesan itu yang selalu saya ingatkan pada saat apapun saya bertemu dengan anggota saya, apel segala macamnya, saya ingatkan. Kerja ikhlas, kerja ikhlas, kerja ikhlas, kerja ikhlas. Saya yakin dengan cara seperti ini menjawab tantangan Polri sekarang ini. Kalau untuk masyarakat Jambi sekarang? Tentunya masyarakat Jambi sekali lagi, Polri tidak bisa bekerja sendiri. Bagaimana Polri bisa mewujudkan satu kondisi Kamtibmas yang kondusif, harus dibantu juga oleh masyarakat. Oleh karena itu Polri membuka diri seluas-luasnya bagaimana bisa bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di Provinsi Jambi. Apabila Kamtibmas kondusif, tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat Jambi juga akan lebih baik lagi, seperti itu. Oke, ini pertanyaan pamungkas ini. Pertanyaan pamungkas. Ini kan sebentar lagi Natal, Ya. tahun baru, Ya. bersamaan dengan tahun politik. Iya, Kita lihat di tahun politik ini sudah mulai rame nih Ya. dukung-mendukung, informasi di lini masa pun macam-macam itu, Ya. ada yang benar, ada yang nggak benar gitu. Ya. Nah, terkait 3 hal ini barangkali ada hal khusus yang mau disampaikan agar menjadi perhatian publik gitu, Pak Ya. Hendra. Silakan. tentunya dengan operasi yang lebih dekat ini, ada kegiatan Natal dan Tahun Baru. Polisi akan menggelar namanya Operasi Lilin dalam rangka mengamankan kegiatan Tahun Baru dan pelaksanaan Natal. Ini akan kita gelar, ya. Ini saya rasa ini sudah kegiatan yang sudah bertahun-tahun kita laksanakan. Mudah-mudahan Tahun Baru dan Natal juga dapat berjalan dengan baik di Provinsi Jambi. Kemudian untuk masalah-masalah tahun politik, saya yakin ke depan tahun 2023 masalah politik akan semakin menghangat. Ya. Tentunya Polri dengan segala sumber daya yang ada, Polda Jambi dengan seluruh sumber daya yang ada, mencoba bagaimana tahun-tahun politik ini di Provinsi Jambi bisa berjalan dengan baik. Ya. Saya sudah ingatkan seluruh kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan politik ini senantiasa Polri bisa mengetahui, ya, sehingga perkembangan apapun kita cepat mengantisipasinya. Yang terpenting dengan semakin tingginya aktivitas politik, saya ingatkan anggota jangan terlibat di dalam politik itu sendiri. Ini akan membuat keruh nanti. Ya. Kita boleh tahu politik, tapi tidak boleh berpolitik praktis, tidak boleh. Ya. Terus kita mengamankan, mudah-mudahan dengan segala sumber daya yang ada, kita berusaha berbuat proses politik ini di Provinsi Jambi bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih sekali Pak Jenderal Rusdi atas waktunya dan mau menerima kami dengan baik. Terima kasih Mas, terima kasih. Tribuners, kita sudah di penghujung acara dalam Bincang Tokoh hari ini. Sampai ketemu lagi di acara Bincang Tokoh lainnya. Simak terus tribunjambi.com. Terima kasih, sampai jumpa.